Assalamualaikum sahabat-sahabat, hari ini saya akan menceritakan kisah inspiratif seorang wanita yang menghadapi ujian hidup yang berat dengan kekuatan iman yang luar biasa. Sebelum itu, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW agar selawat ini menjadi saksi kita di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Kisah ini tentang seorang gadis penghafal Al-Quran yang menikah dengan seorang pria pemabuk. Di sebuah desa mayoritas Muslim, hiduplah seorang lurah yang sangat dihormati karena kebaikan hatinya. Namun, istrinya memiliki sifat yang bertolak belakang, sering meremehkan orang miskin. Pasangan ini memiliki seorang putra yang manja dan berperilaku buruk. Di desa yang sama, seorang pria miskin yang bekerja sebagai penjual jajanan memiliki dua anak perempuan, salah satunya bernama A. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, ayah A memiliki tekad kuat agar putrinya menjadi hafiz Al-Quran. Dengan semangat, A berhasil menghafal seluruh Al-Quran pada usia 13 tahun. Ketika berita ini sampai ke telinga lurah, ia sangat terkesan dan memberikan hadiah kepada A. Lurah juga meminta A untuk mendoakan putranya agar mendapatkan hidayah. Kata-kata bijak dari A yang masih belia membuat Lurah sangat terharu, dan sejak itu ia terus memikirkan gadis tersebut. Suatu hari setelah menghadiri kenduri di rumah A, Lurah memutuskan untuk tinggal lebih lama. Ia kemudian meminta ayah A untuk menjaga putrinya dengan baik dan menganggapnya sebagai amanah dari dirinya. Mata pria miskin itu penuh air mata, terharu dengan perhatian dan kepercayaan yang diberikan oleh Lurah. Setelah mendengar permintaan Lurah untuk menjadikan putrinya sebagai amanah, pria miskin tersebut langsung berkata, "Pak Lurah, mulai hari ini putriku adalah amanah Anda. Kapanpun Anda ingin membawanya, silakan datang dan ambil dia." Keesokan harinya, putrinya, A, mendengar percakapan tersebut dan menangis. Ia merasa sangat sedih dan takut, lalu memeluk ayahnya sambil berkata, "Ayah, aku tidak ingin pergi meninggalkanmu. Bagaimana mungkin ayah bisa memisahkanku dari keluarga kita?" Dengan lembut, ayahnya memeluknya dan berkata, "Anakku, tidak ada yang memaksa kamu pergi sekarang. Masih banyak waktu sebelum hal itu terjadi. Jangan biarkan hal ini membebani hatimu." Kata-kata ayahnya membuat A merasa sedikit tenang dan ia melanjutkan hidupnya dengan lebih damai. A, yang dikenal sebagai gadis yang taat beragama, selalu memanfaatkan waktunya dengan baik. Ia sering membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada anak-anak di desanya. Sementara itu, Lurah berusaha mendidik anaknya yang semakin keras kepala. Ia mengirim anaknya ke seorang ulama untuk belajar Al-Quran, namun anaknya malah bolos dan berbohong. Suatu hari, Lurah mengetahui kebohongan anaknya dan marah besar. Ia menampar anaknya hingga jatuh. Sang istri yang mendengar kejadian itu membela anaknya dan menyalahkan ulama yang dianggap terlalu keras. Lurah yang merasa sangat kecewa mulai sadar bahwa anaknya semakin jauh dari nilai-nilai agama, sementara A terus hidup dalam ketakwaan. Tahun-tahun berlalu, dan ketika A berusia 18 tahun, Lurah mengunjungi rumahnya. Saat itu, A sedang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di desa. Melihat dedikasi A, Lurah merasa sangat bangga dan memberinya sejumlah uang untuk membeli pakaian baru. Ayah A, meskipun tahu perilaku buruk anak Lurah, hampir menolak hadiah uang dari Lurah, namun ia tetap menerimanya meski hatinya gundah. Anak Lurah yang telah lama membenci A semakin marah saat mengetahui rencana pernikahan mereka. Dalam amarahnya, ia merencanakan sesuatu yang jahat bersama teman-temannya. Saat A sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba firasat buruk menghantuinya. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari mengabarkan bahwa warung ayahnya terbakar. Ibu dan adik A segera berlari ke warung, sementara A diminta tetap di rumah. Namun, saat A sendirian, sekelompok pemuda liar menyerbu rumahnya. Ketakutan, A berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Tepat saat itu, pintu terbuka dan Lurah muncul. Para pemuda itu langsung melarikan diri. Kejadian ini segera menyebar di desa, dan fitnah mulai muncul. Ibu Lurah dan anaknya menjelek-jelekkan A.
menolak pernikahan tersebut. Namun, setelah para pemuda dihukum, mereka mengakui bahwa tindakan itu atas perintah anak lurah yang ingin menjatuhkan martabat A. Lurah yang kecewa tetap teguh dalam niatnya. Ia menyadari hanya seorang istri yang salehah seperti A yang bisa mengubah perilaku anaknya. Meski A sangat ketakutan dan sakit akibat fitnah, orang tuanya tidak bisa menolak lamaran lurah. Akhirnya, pernikahan antara A dan anak lurah pun berlangsung, meskipun hati A diliputi kecemasan. Setelah kembali ke rumah, suaminya yang masih mabuk dan penuh amarah masuk ke kamar. Aila yang kelelahan hanya bisa duduk di tempat tidur, namun tiba-tiba diserang dengan kata-kata kasar dan dipukul oleh suaminya. Aila yang tak berdaya hanya bisa menangis, bertanya-tanya dosa apa yang ia perbuat hingga menerima siksaan ini. Setelah puas melampiaskan amarahnya, suaminya tertidur, dan Aila yang masih gemetar memeluk Al-Quran sambil berdoa memohon ketenangan. Di tengah malam yang mencekam, suaminya bangun dan dengan penuh dendam mengambil pisau, berusaha menyerang Aila. Dalam ketakutannya, Aila hanya bisa menangis dan memohon perlindungan kepada Allah. Namun sebelum suaminya bisa melukai Aila, terdengar jeritan keras darinya yang membuat seluruh keluarga lurah terbangun. Ketika mereka mendobrak pintu, mereka menemukan anaknya tergeletak kesakitan dengan pisau di sampingnya, namun tak ada luka yang terlihat. Aneh, mata anaknya mulai memutih dan di hadapan mereka, ia berubah menjadi seekor anjing. Kejadian ini jelas merupakan tanda hukuman dari Allah atas kezaliman suaminya. Aila kembali ke rumah orang tuanya dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Suatu hari, ibu mertuanya datang memohon maaf, dan Aila dengan tulus memaafkannya, mengingatkan bahwa pendidikan agama yang baik adalah tanggung jawab orang tua sejak awal. Melalui kisah ini, Aila berharap para orang tua akan lebih memperhatikan pendidikan agama anak-anak mereka, bukan hanya pendidikan duniawi. Terima kasih sahabat-sahabat yang telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.